Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Oke, hari ini dengan saya Ibu Kisa akan belajar bersama-sama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada yang tahu gak hari ini kita mau belajar apa? Nah, iya benar sekali. Hari ini kita ingin belajar Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik. Nah, coba Ibu mau tes suara kalian dulu. Jadi, kalau misalnya Ibu bilang, kalau kau senang hati bilang hore, hore. Oke? 1, 2, 3. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Hore. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Hore. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Hore. Nah, hari ini pada pembelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks narasi. Jadi diharap nih adik-adik semua bisa memahami suatu teks narasi dalam bentuk fisik maupun elektronik. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, selanjutnya kita akan menonton video. Silakan disimak videonya. Tino dan Lala adalah kakak beradik yang duduk di kelas 4 dan kelas 1 SD. Setiap pulang sekolah, teman-teman mereka langsung menuju gerbang sekolah. Mereka berebut membeli makanan, seperti bakso, es krim, atau coklat. Namun, Tino dan Lala lebih suka menabung uang saku mereka. Sampai di rumah, Tino dan Lala berebutan memasukkan uang ke celengan ayam. Celengan ayam tersebut adalah pemberian ayah. Sejak ada celengan itu, Tino dan Lala gemar menyisihkan uang untuk ditabung. Mereka memiliki beberapa keinginan jika nanti tabungan mereka sudah terkumpul. Tidak terasa, celengan ayam milik Tino dan Lala sudah penuh. Tino ingin membeli mobil-mobilan, sedangkan Lala ingin membeli boneka. Tetapi ayah punya ide lain. Bagaimana jika digunakan untuk membeli ayam sungguhan? Jika dirawat dengan baik, ayam-ayam itu akan bertelur dan bisa dijual lagi. Tino dan Lala kini punya sepasang ayam yang dibeli dengan uang tabungan. Ayam jago milik Tino dan ayam betina milik Lala. Setiap pagi dan sore, mereka rajin merawat dan memberi makan bersama-sama. Mereka tidak sabar menanti sepasang ayam itu bertelur dan berkembang biak. Setelah beberapa bulan, ayam betina milik Lala mulai bertelur. 1 telur, 2 telur, 3 telur, hingga akhirnya bertelur sebanyak 9 butir. Dari masing-masing telur, menetas seekor anak ayam yang lucu. Kini, mereka memiliki 11 ekor ayam. Wah, banyak sekali ya! Tino dan Lala semakin bersemangat beternak ayam. Berawal dari 2 ekor, kini mereka memiliki berpuluh-puluh ayam. Hampir setiap hari, ayam-ayam itu bertelur. Sebagian telur ditetaskan dan sebagian lagi dijual. Saat panen telah tiba. Ayam-ayam milik Tino dan Lala siap untuk dijual. Ayah memanggil Paman Jono, penjual daging ayam di desa. Hari ini, ayam-ayam yang telah siap dijual diangkut ke dalam mobil box. Selanjutnya, Paman Jono akan membawanya ke pasar.
Dari hasil penjualan ayam dan telur itu, Tino dan Lala mendapatkan uang yang banyak. Jauh lebih banyak daripada hasil celengan mereka dahulu. Kali ini, mereka boleh menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli mainan. Ayah dan ibu sangat bangga dengan Tino dan Lala. Nasihat dari cerita ini, gunakanlah uangmu untuk hal-hal yang berguna. Belanjakan seperlunya dan tabunglah sisanya. Hemat itu pangkal kaya, dan berwirausaha juga pangkal kaya. Nah, setelah menonton video, anak-anak semua udah nangkep belum tadi tentang apa ya videonya? Iya, benar, tentang Tino dan Lala. Nah, setelah ini ibu ingin kalian mengerjakan sesuatu, yaitu di sini ada 3 papan ya, dari video yang tadi. Di sini pertama ada sebutkan nama tokoh, terus sebutkan latar belakang dan pesan yang diambil dari cerita yang tadi. Nah, ibu bakal bagian kalian post-it, kalian isi masing-masing, terus tempel di sini ya. Wah, bagus nih anak-anak udah ngisi post-it dengan post-it-nya. Nah, di sini ada sebutkan nama tokoh. Benar, ada Tino, ada Lala, ada ayah dan ibu Tino. Terus buat latar belakangnya di rumah dan di sekolah, benar sekali. Nah, pesan yang dapat diambil ada yang menyebutkan telaten, ada yang menyebutkan sabar, ada yang menyebutkan menabung. Nah, benar sekali nih jawaban teman-teman semua. Dari cerita yang Tino tadi kita ambil, kita bisa lihat bahwa Tino dan Lala sabar untuk menabung dan mereka mendapatkan hasil yang telah mereka tuai, yaitu mereka bisa apa? Mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dari hasil ternak yang mereka tekun yang mereka jaga, yang mereka kembangkan seperti itu. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan buku yang kalian akan baca bersama-sama. Tapi sebelum itu ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan ibu akan membagi kalian secara menyeluruh. Oke, udah dapat semua kan kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang ibu akan memberi kalian suatu teks. Di teks ini kalian baca bersama-sama dengan suara yang keras dan lantang. Nanti ibu akan koreksi bila ada kesalahan-kesalahan saat membaca. Oke, saya akan membaca teksnya. Karena Anggrek Ibu. Nah, Karena Anggrek Ibu ini merupakan buku karangan dari Debbie Lukito, Geoyardi, dan Wida Sari Hanaya. Nah, anak-anak semua akan membaca buku ini secara bergantian dan setiap anak mendapatkan jatah untuk membaca 1-2 halaman atau 1 lembar. Nah, teman-teman atau anak-anak semua bisa nih pilih bab apa yang mau kalian baca, Janu, Ibu, dan Anggrek, atau 10 hari lagi, mengapa anggrek tidak dijual, Hore dan dapat ide seru, atau Bazar Day. Boleh teman-teman semua memilih bab mana yang akan dibaca. Nah, kalian baca secara lantang dan dengan intonasi dan artikulasi yang jelas ya. Silakan. Janu, Ibu, dan Anggrek. Sret, sret, sret. Suara kuas lukis Janu beradu dengan kertas gambar. Janu suka menghabiskan waktu dengan kuas dan cat lukis, terutama saat dia sedang ingin menyendiri. Ibu melirik Janu sambil merapikan tanaman anggreknya dan memastikan tidak ada hama yang mengganggu. Melihat raut wajah Janu, ibu tahu bahwa Janu sedang tidak ingin diganggu. Janu memang anak yang pendiam. Dulu semasa ayah masih hidup, Janu seperti anak
seperti anak lainnya yang selalu ceria. Tapi sejak ayahnya tiada, ibu melihat perubahan Janu yang cenderung semakin menutup diri. Ibu sudah berusaha membuat Janu ceria kembali seperti dulu tanpa memikirkan perasaan ibu sendiri yang justru lebih bersedih. Janu seolah-olah memiliki dunia sendiri. Sret, 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 itulah kesibukan Janu dan ibu hampir setiap hari Minggu pagi. Ibu merawat koleksi bunga anggrek kesayangannya dan Janu menghabiskan waktu dengan melukis. Baik, setelah ini ibu akan membagikan kalian LKPD yang berisikan tentang menanyakan unsur-unsur teks narasi dari cerita yang tadi udah kalian baca. Nah, ini ibu bagikan ya LKPD-nya. Oke, gimana nih? Udah semua hasil diskusinya? Sudah. Oke, boleh nih perwakilan kelompok siapa yang mau maparin hasil diskusinya tadi? Saya, Bu. Boleh, sini maju. Ini. Oke. Gue pendek. Ya. Nah, ini dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1, Bu. Oke, Dila dari kelompok 1. Nah, boleh nih teman-teman yang lain disimak hasil diskusi dari kelompok 1. Boleh Dila? Baik, saya adalah dari kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok 1, untuk yang pertama kita memilih teks narasi Janu, Ibu, dan Anggrek. Lalu ciri sedangkan di dalam itu ada tokoh. Yang pertama ada Janu, lalu Ibu Janu, dan Kak Anto. Janu adalah anak yang pendiam, penyayang, serta kreatif. Lalu Ibu Janu, beliau adalah penerjemah yang disiplin, penuh kasih sayang, dan memiliki kenangan sentimental terhadap bunga anggrek. Dan ada Kak Anto juga, yang merupakan putih yang memberi inspirasi kepada Janu. Dan untuk latarnya, ada tempat rumah Janu, sekolah, kawasan kota lama, mulai Filipis. Lalu untuk waktunya terjadi di pagi hingga sore dengan fokusnya pada persiapan menjelang acara Belajar Day. Dan untuk suasana itu tegang saat Janu kebetulan, lalu penuh semangat dan haru saat usahanya membuahkan video. Dan ada alur awal, tengah, serta akhir yang ditemukan oleh kaum kami. Yang pertama itu alur awal, Janu yang bingung mencari uang untuk biaya dana wisata. Lalu alur tengah, Janu mendapatkan ide untuk menjual hasil lukisannya. Dan alur akhir, Janu berhasil menjual lukisannya dan mengumpulkan uang yang cukup untuk dana wisata. Untuk konfliknya itu, Janu lupa menyerahkan surat kepada ibu dan bingung mencari uang untuk dana wisata tanpa merepotkan ibunya. Dan untuk tema yang tadi ditemukan oleh kami itu ada tanggung jawab dan kasih sayang keluarga. Untuk pesan ceritanya, kreativitas dan berusaha keras agar dapat mengatasi masalah. Dan kita juga penting untuk menghargai dan merencanakan keuangan yang baik. Lalu kami juga menemukan bahwa Janu adalah seorang anak pendiam yang menyukai melukis. Dan ibunya juga memiliki keterikatan emosional dengan bunga anggrek. Lalu untuk dana wisata, Janu berinisiatif menjual. Lanjutkan lagi. Kalau kami juga menemukan hal-hal menarik dalam teks narasi, yaitu dalam cerita itu ada penggambaran detail mengenai jenis dan perawatan bunga anggrek. Jadi kita tahu bagaimana merawat bunga anggrek. Cukup sekian dari kelompok 1. Baik, terima kasih Dila. Silakan duduk kembali. Baik, tadi yang udah cukup lengkap dari kelompok 1. Nah, sekarang setelah penyampaian hasil diskusi dari setiap kelompok, boleh kumpulkan hasil diskusinya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau nih kalian ngasih refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini. Di sini ada kertas refleksi, jadi kalian isi ya. Udah semua mengisi kertas refleksinya? Oke, boleh dikumpulkan kertas refleksi untuk pembelajaran hari ini. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah
melalui sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, semangat dan fokus. Sekian dari Ibu hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.